Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma'nal hadis, man ahya sunnati faqad ahyani, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat untuk senantiasa dapat menambah nilai taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amaliyah yang kita kerjakan sejak subuh tadi sampai saat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan ini catatan amal, yang mana nanti catatan amal ini akan kita baca sendiri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu amalan yang mana amalan ini sering dianggap atau sering dikatakan ini bukan bagian amal daripada agama Islam. Banyak yang menganggap bahwasanya ini tidak ada di dalam Islam. Apa amalannya? Amalannya itu yang biasa kita kenal dengan namanya tawasul. Apa namanya, Pak? Tawasul. Tawasul itu di dalam Al-Quran ada. Dalilnya surah Al-Maidah, surah yang kelima di dalam Al-Quran, terletak pada ayat yang ke-35, ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah. Wasilah itu bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya wasail, bahasa lainnya tawasul. Ternyata tawasul itu ada di dalam Al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar ada wasilah kita untuk sampai kepada Allah. Bukan dilarang, disuruh. Namanya tawasul. Ada satu lagi namanya tabarruk. Kalau tawasul, ada perantara kita untuk kita sampai kepada Allah. Bukan perantara itu yang kita sembah, karena kita sudah menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah jelas. Orang yang sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak menyembah lagi selain Allah. Tetapi untuk kita sampai kepada Allah ada namanya wasilah, ada perantara. Itu namanya wasilah. Satu lagi tadi namanya tabarruk. Tabarruk itu bahasa kita mencari atau mengambil keberkahan. Dari apa? Bisa dari orang, bisa dari tempat, bisa dari benda. Kenapa kita mengambil keberkahan di sana? Allah beri itu berkah. Kepada orang yang tabarruk itu boleh. Bapak Ibu nanti di rumah buka surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 93.
Nabi Yusuf alaihi salam memberikan gamis yang dia pakai kepada saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya Nabi Yakub. Tetapi satu saudaranya ditahan. Maka dari Mesir, Nabi Yakub ketika itu berada di Palestina. Jauh tuh Pak, Mesir Palestina. Maka di dalam tafsir, beberapa bulan sebelum gamis itu sampai, Nabi Yakub sudah mencium aroma atau bau badannya Nabi Yusuf itu. Sekian bulan deh katibu lah cium aroma Nabi Yusuf di ayahnya Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Bawalah gamisku ini dan berikan kepada ayahku, kemudian letakkan kepada wajahnya. Kenapa Nabi Yakub ketika itu sudah buta, matanya sudah tidak melihat lagi, tetapi dengan gamis yang dipakai Nabi Yusuf, maka diletakkan di wajahnya, seketika itu penglihatannya langsung ada. Surah Yusuf ayat 93. Cuma awak tak bahas tabarruk, awak bahas tawassul dulu. Boleh mengambil keberkahan itu, boleh. Oh, tunjukkan Nabi. Kalau tak Nabi boleh, boleh. Ketika Sayyidina Uwais Al-Qarni diberitakan oleh Nabi kepada dua orang sahabat utama, satu mertua, satu menantu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti kalian temui Uwais. Kalau kalian bertemu maka minta doa darinya. Meminta doa itu namanya tabarruk, mengambil keberkahan dari orang soleh. Padahal Uwais itu tidak bertemu Nabi, dua sahabat ini bertemu Nabi. Tetapi Uwais punya kesolehan yang luar biasa karena bakti kepada ibunya. Maka begitu Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, wafat juga, digantikan Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar dicari, setiap musim haji itu diumumkan, adakah orang-orang yang berasal dari Yaman? Kalau ada, adakah yang dari daerah Karan? Kalau ada, adakah yang bernama Uwais? Maka ketika itu disebut ada, dia sedang mengembalakan hewan ternak kami. Jadi dulu orang pergi haji itu bawa bekal Pak, bawa jawi, bawa kambing, bawa unta. Perbekalan mereka di jalan itu nanti disembelih. Jadi dibawa kambing tak seratui, malaki tiba di Makkah, beko kambing itu disembelih. Dan seratui itu beko kalau habis di Makkah balik untuk sampainya ke kampungnya. Abang itu dulu orang haji. Maka Uwais dia mengembalakan hewan ternak kami, dicari. Begitu ketemu dia sedang sholat, dia mengetahui ada orang yang datang, maka dipercepat sholatnya. Selesai sholat ditanya oleh Umar, nama kamu siapa? Abdullah katanya. Kata Sayyidina Umar, ya semua orang itu Abdullah. Maka kata Sayyidina Ali, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan saya Ali bin Abi Thalib. Terkaget Uwais. Dua orang sahabat utama mendatanginya. Oh kalau begitu saya Uwais, kata beliau. Ada apa mencari saya? Nabi menyuruh kami mencari engkau, minta doa dari engkau. Kata Sayyidina Uwais, bagaimana mungkin aku mendoakan kalian, sementara kalian satu mertua Nabi, satu menantu Nabi, dan kalian sudah dijamin surga. Bagaimana aku mendoakan kalian? Kata Umar, Nabi menyuruh kami meminta doa darimu. Siapalah aku dibanding kalian? Debu yang menempel di sandal kalian saja lebih mulia dibandingkan aku. Bagaimana mungkin aku mau mendoakan kalian? Kata Sayyidina Umar, Nabi menyuruh kami mencari engkau minta doa. Jadi kalau bahasa awak nak mau mendoa, nak boleh tak gini kau.
Maka Uwais mengangkat tangannya, ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada dua orang sahabat Nabi ini, ampuni semua dosanya. Begitu senangnya Umar, begitu senangnya Ali mendengar doa ini. Itu tabalik sebenarnya. Harusnya Uwais minta doa ke sahabat Nabi. Tapi begitulah Islam, setiap orang punya kemuliaan. Mengko minta doa, kau namanya tabarruk. Dulu ketek-ketek disuruh orang gaya awak ambil ayam di kandang, bawa ke surau. Minta daging ayam jemuya di surau, je ustaz je tuanku. Emang orang gaya awak tak pandai mendabi ayamnya? Pandai lah. Tapi ini bertabarruk dengan orang soleh. Bakok mesti tuanku, bakok mesti buya, bakok mesti ustaz dan menyembelih hewan tu. Ada keberkahannya. Mohon maaf dia awak tukang dabi ayam kini subarang kana itu pak. Rokok saleh dimuncul baju dak pakai akarek lah. Pan. Dak nyobacu doa menyembelih hewan apa? Itu nawak makan tu. Abah kadake jo Allah. Ba anak kemandang awak, ba bini kemandang awak, dan yang makan itu dak disebut dengan nama Allah menyembelihnya. Itu santiangnya orang dulu bertabarruk dengan orang soleh. Ada kematian, ada mendoa, ada syukuran segala macamnya. Yang mendoa siapa? Awak-awak saya perlu dicari ustaz untuk mendoa. Itu namanya tabarruk, namanya itu. Awak saya berdoa sebab mengajak ustaz mana? Awak ni mengambil keberkahannya. Nah itu tabarruk. Yang akan awak bahas kini apa? Tawasul. Maka mesti awak dakik ke Allah mencari media, sarana untuk awak sampai kepada Allah. Karena Allah sendiri yang membuat kita begitu. Maka di kalangan para ulama yang kelas-kelas tinggi, secara hakikat kita ini mengenal Allah dengan cara apa? Kalau secara syariatnya, untuk kita kenal Allah, Allah kirim Nabi dan Rasul. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad SAW. Ini Allah kirim Nabi dan Rasul ini agar mereka mengenalkan kita kepada Allah, supaya kita dikenal oleh Allah. Ini tujuan semua Nabi dan Rasul datang. Tetapi kalau menghalangi kita dekat dengan Allah, membuat kita jauh dari Allah, ini kerja iblis dan setan. Jika ada orang yang menghalangi awak taat kepada Allah, berarti setan bantuannya manusia apa? Ada setan bentuk manusia banyak pak. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata, kata Allah. Setan yang asli setan ada. Setan yang bantu orang banyak. Jadi kalaulah menghalangi awak taat kepada Allah, itu tidak urang yang itu tu. Secara hakikat kata para ulama, kita mengenal Allah, Allah tidak butuh bantuan siapapun. Araftu Rabbi bi Rabbi. Kita kenal Allah langsung, Allah sendiri yang mengenalkan dirinya, tidak perlu yang lain. Tetapi perlu agar memudahkan manusia untuk menyembah Allah, memudahkan jin untuk menyembah Allah, maka Allah kirim Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itulah wasilah kita untuk sampai kepada Allah. Perlu wasilah, perlu. Setiap Nabi membawa kita kepada Allah. Maka apa saja yang menyebabkan kita dekat kepada Allah, berarti itu wasilahnya. Mohon maaf, contoh, solat awak di masjid, solat awak di rumah, sama tak pahala Pak? Nah, beda. Mana banyak pahala, kamu saji atau di rumah? Kamu saji.
Suruh bayang kamu saji itu namanya wasilah. Berarti awak butuh wasilah. Haji itu wasilah, puasa itu wasilah, baca Quran itu wasilah. Jadi ada yang menyebabkan kita cepat sampai kepada Allah, maka itu disebut dengan wasilah. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman. Setelah orang beriman dipanggil Allah, apa kata Allah? Ittaqullah. Orang beriman disuruh takut kepada Allah. Orang beriman paham, kita hari ini paham. Kalau kita lihat bagaimana kita Islam, maka ada namanya rukun agama, arkanuddin. Apa itu rukun agama? Yang kita kenal dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Apa itu rukun iman? 6, Pak. Kalau tidak 6 rukun iman berarti tidak Islam. Ada pengajian rukun imannya 5, berarti tidak Islam, teman. Ada yang rukun Islamnya 5, ada. Yang nomor 6 tidak pakai. Jadi awak dari ketik punya fondasi rukun iman 6, rukun Islam 5. Berapa tahunan lalu beberapa guru bagara rukun Islam itu digampik lah. Batu haji hilang. 2-3 tahunan lalu haji hilang. Bukan hilang, orang yang di situ masih bisa, awak yang tak boleh pai. Jadi orang Makkah haji tetap haji, orang Madinah tetap haji, tapi tidak lari. Bukan hilangnya, tak boleh pai, Pak. 5 rukun Islam 5. Kalau hilang berarti tidak Islam, Pak. Mohon maaf, solatnya tidak, puasa lai, zakat tidak, ada Islam, Pak. Karena ini rukun solat, kalau hilang cie berarti solat tidak sah. Rukun wudu 6, hilang cie tidak sah. Di rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau dia tidak ada maka tidak sah amal itu dikerjakan. Maka rukun agama ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Di rukun ihsan ini kita yang bermasalah. Apa itu ihsan? Kita beribadat, kita merasakan hadirnya Allah. Kalau tidak mampu ke level yang itu, ketika kita beribadat, kita dilihat oleh Allah. Maka rukun ihsan ini kalau dihidupkan, Masya Allah, dia dilihat Allah, didengar Allah, diketahui oleh Allah. Kalau rukun ihsan kau hilang, orang sholat, baca Quran, tiap bulan nyoba umroh, bukan tiap tahun, tiap bulan. Tapi pulang umroh tak berubah-ubah, bertambah perangainya, bukan berkurang. Bukan berarti umroh tidak bagus, umrohnya bagus. Tetapi kenapa tidak membawa perubahan? Ihsan hilang. Merasa, kata Imam Al-Ghazali, ketika kalian mengangkat tangan takbir yang pertama di dalam sholat, Allahu Akbar, kalau tidak hilang selain Allah, berarti belum sholat. Allahu Akbar, sudah menyerah kepada Allah, yang diingat hanya Allah, tidak ada yang lain. Kok takana udah lembah kunci rumah di mata letaknya, dompet di mata suruhan, kompor lamati atau alun, berarti ada sholat lewat. Yang sholat itu putus hubungan dengan semuanya. Yang ada itu hubungan dia dengan Allah. Ini sholat. Kalau tidak, awak tidak pernah mau sholat awak sampai di mana. Hilang semuanya, hilang. Hanya Allah saja. Allah menyerah kepada Allah.